Gea dan teman-temanku, Ajila, Nengrisma, dan Pratista, kita akan membahas mengenai fenomena Islamisme dan kemunculan ISIS dalam perspektif hubungan internasional. Aku akan membahas mengenai apa itu Islamisme. Islamisme adalah pemahaman tentang agama, khususnya Islam sebagai kerangka politik negara. Orang-orang yang berkeyakinan pada Islamisme merayakan Islam seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Mereka percaya dalam menegakkan kembali pengaturan Islam yang sedang berlangsung dari pemerintahan ke zaman Nabi yang saat ini berusia 1400 tahun. Islamisme lahir ke dunia sebagai respon terhadap modernisasi dan penjajahan pemahaman Barat yang tidak menambah kemajuan Islam seperti yang dibayangkan. Salah satu ciri khas Islamisme adalah Islam is the response. Mereka memandang kepercayaan selain Islam seperti pemerintahan mayoritas, komunisme, sosialisme, dan sekularisme sebagai barang yang tidak layak dieksekusi. Satu penjelasan lagi adalah bahwa Islam dipandang sebagai yang paling benar, dapat diandalkan, tidak dapat disangkal, abadi, dan siap menyelamatkan tanpa komponen Barat, sah dari Tuhan, dan tentu saja tanpa pengaruh pemikiran manusia. Di kalangan umat Islam, berbagai perkembangan menempatkan filsafat sebagai titik vital. Perkumpulan Islam yang memulihkan kepribadian standar dan penggunaan peraturan Islam dapat disebut Islam filosofis atau disebut Islamisme. Islam filosofis bersifat ketat dan berpusat pada agama, mengingat perspektif Islam sebagai filsafat yang secara langsung menghubungkan Islam dengan isu-isu pemerintahan dan negara serta memperjuangkan standar politik Islam. Pemulihan Islam sebagai Islamisme bukanlah pemulihan kepercayaan, tetapi pemulihan murni dengan pemerintahan politik. Islam tidak pernah lenyap sebagai agama, namun berhenti berfungsi sebagai kendaraan politik sejati dengan pencabutan khilafah pada tahun 1924 dan pengenalan banyak negara bersama di seluruh dunia muslim. Seperti nenek moyangnya, Islam politik tidak membahas keyakinan kemajuan, melainkan menyembunyikan kualitasnya. Mempolitisasi agama sangat penting untuk mengetahui pertentangan filosofis fundamental dari Islamisme. Politisasi agama menyiratkan memajukan permintaan politik yang diterima berdasarkan keinginan Allah dan bukan pada kekuatan individu. Islam tidak seperti itu. Islam mengajurkan kualitas politik tertentu, namun tidak membutuhkan administrasi yang luar biasa. Islamisme menciptakan terjemahan spesifik dari Islam, namun bukan Islam, melainkan kedekatan dengan filosofi politik yang unik dalam kaitannya dengan pelajaran Islam. Islamisme tidak membangkitkan kualitas dan kemajuan Islam, tetapi menciptakan kembali Islam yang tidak sesuai dengan warisan yang tercatat. Islamisme membutuhkan pemulihan tercatat dalam periode Islam yang cemerlang, namun ini adalah kebiasaan saat ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi dari negara Irak dan Suriah. Irak atau Republik Irak terletak di bagian barat daya Asia, merupakan negara dengan sistem republik. Irak berada di wilayah yang subur dengan lembah sungai Efrat dan Tigris. Irak juga berbatasan di utara dengan Turki, sebelah timur dengan Iran, selatan dengan Saudi Arabia, Kuwait, dan Teluk Persia, lalu bagian barat berbatasan dengan Yordania dan Suriah. Irak memiliki potensi menjadi negara terkaya di dunia karena memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang berlimpah. Selain itu, Irak juga mempunyai air yang banyak karena terdapat suplai dari dua sungai utama, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Sekarang kita akan melihat bagaimana negara Suriah. Negara Suriah atau Republik Arab Suriah merupakan negara yang berada di barat Asia, tepatnya berada pada wilayah Levan di Timur Tengah, dengan luas wilayah yang termasuk dataran tinggi Golan yang saat ini diduduki secara ilegal oleh Israel. Perbatasan Suriah yaitu di Turki di bagian utara, Irak di bagian timur, Laut Tengah dan Lebanon di bagian barat, dan Yordania dan Israel di bagian selatan. Selain itu, kondisi geografis dan iklim yang variatif berupa kombinasi wilayah yang subur hingga wilayah padang pasir yang kering. Islamisme di Irak muncul dari dua tokoh asal Yordania yang menyebarkan paham radikalnya, yaitu Abu Musab al-Zarqawi dan Abu Musab al-Maqdisi. Yang awal mulanya mereka berdua membentuk Bayat al-Iman untuk menggulingkan kekuasaan monarki di Yordania. Pada saat Amerika melakukan invasi ke Afghanistan pada tahun 2001, Abu Musab al-Zarqawi memindahkan pasukannya ke Irak, dan saat di Irak dia mengembangkan hubungan dengan Ansar al-Islam, kelompok Islamis Kurdi di daerah utara Irak. Pada Oktober 2004, kelompok yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi resmi menjadi afiliasi Al-Qaeda yang disebut Al-Qaeda in Iraq. Hingga pada 7 Juni 2006, Abu Musab al-Zarqawi terbunuh dalam serangan udara Amerika Serikat.
Setelah kematian Abu Mus'ab al-Zarqawi, Al-Qaeda di Irak dipimpin oleh Abu Hamzah al-Muhajir dan ia mengganti nama Al-Qaeda di Irak menjadi Islamic State of Iraq atau ISI. Setelah itu pimpinan ISI dipegang oleh Abu Omar al-Baghdadi dan Abu Hamzah al-Muhajir ditunjuk sebagai panglima perang. Setelah kedua tokoh tersebut tewas pada 18 April 2010 akibat aksi counter-terrorism dari pemerintah Irak, kepemimpinan ISI diganti cepat oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Abu Bakar al-Baghdadi berusaha mengembalikan kembali citra ISI dengan mulai membawa ISI merambah ke wilayah Suriah. Dengan ikut serta dalam Perang Suriah tahun 2013, setelah berhasil mendapat pengaruh di Suriah, ISI berganti nama menjadi Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Akan tetapi, Islamisme di Suriah itu sendiri muncul karena adanya konflik internal Suriah sendiri dengan ISIS terhadap politik di Timur Tengah. Setelah Al-Qaeda dan kematian Osama bin Laden, dilanjutkan dengan munculnya ISIS. Adanya kelahiran ISIS menandakan bahwa perang dengan terorisme muncul babak baru. Bahkan ISIS ini lebih brutal dan kejam serta gencar melakukan serangan-serangan terorisme di Timur Tengah. ISIS dari waktu ke waktu terus berkembang dan memperluas daerah kekuasaannya. Kelompok radikalis yang berasal dari Irak pasca invasi Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003 memicu Baghdadi pra-ISIS membentuk Jamaat Jais al-Sunnah wal Jamaah, angkatan bersenjata kelompok warga Sunni yang beroperasi di Samara, Biala, dan Baghdad. Dalam kelompok ini, Baghdadi menjadi pemimpin dewan hukum sampai pada akhirnya bergabung dan lepas dari Al-Qaeda dan berdiri sendiri sebagai ISIS. Selain memperburuk keadaan politik di negara-negara Timur Tengah, keberadaan ISIS, Islamic State Iraq and Syam, juga memperburuk keadaan ekonomi negara-negara di Timur Tengah. Selain itu, secara sosial dan budaya di Timur Tengah pun mengalami kemunduran. Berkaitan dengan cara seperti apa ISIS dalam melakukan serangan-serangannya telah melanggar hal yang paling dasar, yaitu hak asasi setiap manusia. Hal tersebut menyebabkan pula tidak sejahteraannya rakyat atau warga negara yang tinggal di negara-negara kawasan Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagrisma Nurul Amalia, NIM 621219156. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang kemunculan ISIS. Kemunculan ISIS sendiri terjadi pada 2013 silam dan diduga sebagai aliran radikal bagian dari Al-Qaeda yang berasal dari Irak. Dan sumber dana yang didapatkan ISIS adalah dengan mengandalkan suntikan dana dari kaum individualis kaya yang berada di beberapa negara Arab seperti Kuwait dan Saudi Arabia. Kebangkitan ISIS sendiri tidak terlepas dari silsilah kelompok radikal pada dekade sebelumnya, yaitu ISI atau Islamic State of Iraq yang merupakan cikal bakal berdirinya ISIS. Selanjutnya, sebagai suatu contoh penyerangan ISIS adalah benua Eropa, salah satu negaranya adalah Italia, yang akan dijadikan sebagai pusat kekhalifahan di wilayah Eropa. Dilansir dari CNN Indonesia, sebanyak 69 warga Nigeria menjadi korban penyerangan ISGS, yaitu cabang ISIS dari Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratista Konita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pemaparan mengenai kemunculan ISIS dalam perspektif hubungan internasional, yakni perspektif konstruktivisme. Kami memilih perspektif konstruktivisme sebagai pendekatan yang relevan dalam menjelaskan fenomena kemunculan ISIS sebagai produk dari konstruksi dan interaksi sosial berdasarkan asumsi-asumsi dari teori konstruktivisme itu sendiri. Sehingga dalam konteks kemunculan ISIS, organisasi radikal tersebut merupakan hasil dari buruknya iklim atau gejolak politik di Irak dan konflik sosial yang terjadi antara kaum Sunni yang terasingkan setelah kekuasaannya didominasi oleh kaum Syiah dalam pemerintahan di negara Irak setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein. Hal ini beriringan dengan asumsi konstruktivisme itu sendiri bahwa realitas dibangun secara sosial melalui interaksi. Dalam perspektif konstruktivisme, sebagai entitas sosial, negara dan individu memiliki kapasitas untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka berada. Maka analisis kami yang pertama, kami melihat bahwa identitas ISIS bisa dikatakan merupakan bentukan dari kebudayaan politik, ekonomi, dan sosial yang berada di lingkungan di mana individu-individu di dalamnya ini berinteraksi. Jika kita melihat sejarahnya, ISIS juga merupakan titik balik dari konsekuensi yang diambil Amerika Serikat saat memilih untuk menginvasi Irak pada tahun 2003. Invasi tersebut telah menimbulkan banyak pemberontakan dan keadaan di mana beberapa kelompok masyarakat merasakan ketidaksesuaian yang pada akhirnya memicu gerakan separatis. Konflik sosial yang tadinya berasal dari perbedaan cara pandang atau ideologi berubah menjadi konflik politik dan berujung menjadi konflik bersenjata ketika kelompok-kelompok tersebut melakukan tindakan terorisme. Di samping dari dampak invasi Amerika Serikat,
Adapun faktor lain yang berasal dari interaksi sosial yaitu krisis yang diakibatkan dari perang saudara yang terjadi di Suriah. Ibaratnya awalnya ISIS muncul adalah pengaruh dari invasi Amerika Serikat ke Irak, kemudian kembali diperkeruh dengan konflik sosial yang terjadi pada kaum Sunni yang diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Irak, yang pada akhirnya membangun suatu kelompok yang isinya adalah individu irasional dan memberontak karena merasa telah dirampas hak dan diisolasi kebebasannya. Runtuhnya infrastruktur politik, budaya, dan pemerintah Suriah yang represif juga mendukung pertumbuhan ISIS menjadi organisasi yang lebih luas dan lebih kuat. Masa depan negara Suriah yang tidak terjamin seolah membuka jalan bagi individu tersebut untuk bersandar dan menggantungkan nasibnya pada suatu kelompok. Ketidakstabilan ini pada akhirnya memperluas jalan ISIS untuk terus berkembang. Nah, melalui persamaan identitas, persamaan kepentingan, dan tujuan seseorang individu tersebut untuk bergabung dengan satu individu menjadi sebuah kelompok, bahkan bisa meluas lagi menjadi sebuah gerakan separatis yang juga menginginkan teritorial. Dan krisis identitas ini dimanfaatkan oleh ISIS sebagai suatu framework yang disebut jihad. ISIS memanfaatkan perasaan kehilangan dan luka dari kelompok-kelompok yang telah didiskriminasi dan terasingkan tersebut, baik secara ideologi, budaya, politik, dan agama ketika aspek-aspek tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilegitimasi oleh pemerintahannya. Dan perspektif konstruktivisme juga memberikan penjelasan melalui asumsinya yang mana bahwa individu dan identitas dari suatu negara adalah variabel yang kemungkinan besar bergantung pada aspek historis, budaya, politik, dan konteks sosial, sehingga kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh ISIS untuk memperoleh power sekaligus teritorial yang nantinya dijadikan sebuah identitas baru. Dan selain itu, ISIS dapat dikategorisasikan sebagai aktor non-state dalam hubungan internasional. Hal itu dikarenakan aksi yang dilakukan ISIS telah mempengaruhi tatanan global dan kebijakan luar negeri dari suatu negara. Dalam hal ini tindakan terorisme. ISIS juga merupakan organisasi radikal yang mengklaim dirinya sebagai sebuah negara Islam atau Islamic State. Meskipun sifatnya masih self-proclaimed, namun tindakan-tindakan yang menguasai daerah-daerah seperti Irak, Suriah, dan provinsi-provinsi lain di luar negara, belum lagi juga jaringannya yang terus meluas, bahkan melewati lintas batas negara, sehingga tindakannya ini mengganggu keamanan nasional. Dan melalui pemaparan tersebut, kami telah menjelaskan bagaimana perspektif konstruktivisme sangat cocok dan relevan dengan fenomena kebangkitan ISIS yang terbentuk akibat interaksi budaya politik, ekonomi, dan sosial di Irak setelah invasi yang dilakukan Amerika Serikat. Selain itu juga beriringan dengan krisis yang dialami Suriah setelah perang saudara. Bahkan beberapa artikel sempat menyebutkan jika pada saat itu Amerika Serikat tidak melakukan invasi ke Irak, negara itu akan tetap maju atau bahkan setidaknya tidak akan memiliki gejolak politik dan agama seperti saat ini. Dan hal tersebut juga mempengaruhi kondisi ekonomi yang kemudian akhirnya memicu gerakan-gerakan radikal, dan masyarakat Irak juga mungkin jika pada saat itu tidak mengalami gejolak politik yang tinggi, mungkin mereka akan tetap hidup seperti warga negara pada umumnya. Meskipun sebenarnya terorisme tidak bisa dihilangkan secara permanen, tapi setidaknya tidak akan merambah seperti saat ini. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami menyimpulkan bahwa Islamisme lahir sebagai suatu reaksi dari adanya modernisasi dan juga kolonialisme dari pemahaman-pemahaman Barat yang gagal dalam memfasilitasi Islam yang mereka pahami. Mereka menganggap bahwa ideologi selain Islam seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan sekularisme adalah produk gagal yang tidak layak diterapkan dalam menyikapi dinamika isu-isu kontemporer yang berkembang setelah Perang Dingin. Kemudian terorisme sendiri menjadi salah satu produk dari pergeseran isu tradisional dalam hubungan internasional, yang salah satunya adalah terorisme sebagai non-state actor. Bagaimanapun, fenomena kelahiran ISIS merupakan produk dari pemahaman dan dinamika dari sistem internasional yang mempengaruhi peran-peran aktor internasional di dalamnya. Dadah!